muka, pala, banyak sih. Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zah, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu, kayak kok gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua. Satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan. Pak Rizky saya udah ingetin loh Pak. Tuh ya, gue sempet komen tuh Pak, moga-moga baik-baik aja sama Niki. Tapi kalau sampai Niki tantrum gue gara-gara putus, ente yang aneh udak-udak ya Rizky gak kuat gue. Apa gue kata bener kan? Coba Bapak minta maaf dari kemarin. Drama perseteruan antara Nikita Mirzani dengan sang mantan kekasih, Rizky Irmansyah, kini semakin menegangkan. Ia, setelah sebelumnya tak pernah muncul di publik untuk menyatakan secara langsung kejadian tindak kekerasan yang didapatnya, kini Nikita Mirzani pun akhirnya mencoba untuk memberanikan diri dalam mengungkap kenyataan pahit yang belum lama ini didapatnya. Pada kesempatan kali ini, terlihat Nikita Mirzani nampak sudah tak malu-malu saat ditanyai soal kejadian serta perilaku dari sang mantan kekasih yang selama ini tidak diketahui banyak oleh halayak luas. Bahkan, wanita berusia 38 tahun tersebut sudah berani memberikan klarifikasinya soal aksi pemukulan yang diduga sering dilakukan oleh Rizky Irmansyah di area publik. Lantas, benarkah kini Nikita Mirzani sudah memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh Rizky Irmansyah? Dan apakah benar jika jalinan cintanya dengan Rizky Irmansyah menjadi salah satu hubungan terburuk selama ia menjalin cinta dengan seseorang? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zah, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu, kayak kok gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak, muka, pala, banyak sih. Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya, kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu, kayak anjir kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Kalau menurut gue, laki-laki main perempuan itu sudah biasa.
ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gue bukan itu yang gue permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengangkat gue, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gue, itu yang gue nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng itu tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti, ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak anjir kok gue diginiin ya. Gue tuh nggak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zack, Dimas, Brojonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dilarang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue. Tidak hanya mengungkap sisi lain dari Rizky Irmansyah yang diduga kerap melakukan tindak kekerasan terhadapnya, pada kesempatan kali ini Nikita Mirzani juga membeberkan perlakuan keluarga Rizky Irmansyah yang dianggap sudah sangat toksik kepadanya. Mengaku sudah terlanjur sayang dengan keluarga dari Rizky, Niki sendiri justru amat menyayangkan adanya sikap keluarga sang mantan kekasihnya itu yang terkesan membiarkan dirinya saat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya tersebut. Dan gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut ambil gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin positif thinkingnya aja ya kan. Yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapat uang ya cuman dari Rizky. Jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Dari sekian banyak laki-laki ya, yang satu gerombolan ngebohongin gue itu adalah keluarganya Rizky Irmansyah. Buat gue tuh kayak too much, dan jatuhnya jadi maluin diri sendiri gitu gak sih, bingung deh mau ngomong apa gitu. Karena soalnya gue mau berbuat baik kayak, gue mau nggak ada masalah kayak, gue akan tetap dikomentarin dan pasti orang nggak suka gitu. Jadi serba salah gitu kadang kalau mau ngomong tuh. Sekarang kayak aduh gue mau ngomong apa ya gitu, gue nanti ngomong ini ntar orang salah pikir nggak ya gitu. Jangan nggak biasa nih setelannya kayak gitu. Enggak begitu. Kalian kan nggak pernah hidup sama saya, tidak berdampingan hidup dengan saya, tidak seatap dengan saya gitu. Jadi rasa sok taunya itu harus agak sedikit diturunin, kecuali yang bicara itu adalah orang yang
mengenal saya luar dalam, bersahabat, pernah satu atap, pernah tinggal bareng, pernah hidup bareng, atau orang-orang di sekeliling saya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngobrol aja nggak pernah, ketemu misalkan cuma sekali, itu juga cuma sekelebetan, tapi bicara seolah-olah mereka mengetahui bagaimana sih kehidupan saya di kehidupan sebenarnya gitu kan, kehidupan sehari-hari, itu jangan kayak begitu. Mungkin karena udah umurnya kali 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gua gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan. Jadi ya hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun ya gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu. Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak tuh sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu. Kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapan gue pasti akan pikirin 2 kali gitu. Belum selesai sampai di situ, kontroversi dugaan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah kini berbuntut panjang. Ya, belum lama ini, Rizky Irmansyah juga membuat sebuah pernyataan mengejutkan soal dirinya yang akan membongkar aib orang yang melakukan pencitraan di media sosial. Meski tak menyebut siapa sosok yang dimaksud, namun sebagian warganet menilai jika peringatan tersebut diperuntukkan oleh Nikita Mirzani yang selama ini sesumbar di media sosial. Merespon adanya ancaman tersebut, Nikita Mirzani sendiri menegaskan jika dirinya tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan kekasihnya itu. Namun, wanita yang akrab disapa Nyai itu justru berani menyinggung sikap tegas Prabowo Subianto untuk menindak ajudan kesayangannya itu atas segala kelakuan yang diperbuatnya. Ini sekali lagi kalau gue mau buka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui. Tapi gue tidak akan melakukan itu. Gue juga gak ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasian sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sespri-nya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Pak Rizky saya udah ingetin loh Pak. Tuh ya. Gue sempet komen tuh Pak, moga-moga baik-baik aja sama Niki. Tapi kalau sampai Nikita antum gue gara-gara putus, ente yang aneh udak-udak ya Rizky gak kuat gue. Apa gue kata bener kan? Coba Bapak minta maaf dari kemarin. Gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang. Yang sampai detik terakhir di nih ya, kalau nggak percaya silahkan dicek CCTV di Fairmont. Untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia tuh berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya silahkan cek CCTV Fairmont. Adanya kasus ini juga melibatkan 2 sosok, yakni Tengku Zanzabela dan juga Fitri Sahuteru yang sebelumnya merupakan sahabat dari Nikita Mirzani. Keduanya pun terlihat kompak dikala banyaknya pro dan kontra yang muncul dalam hubungan Nikita Mirzani dengan sespri dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Entah apa yang akan dilakukan oleh keduanya nanti, namun yang pasti adanya Fitri dan Zanzabela membuat kasus ini semakin memanas, mengingat adanya masalah pribadi yang sebelumnya terjadi antara mereka dengan Nikita Mirzani. Saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin.
Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu, bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu, lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Saya bisa katakan 100% hoax, dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri gitu loh. Kalau kita lihat lagi dari jejak digitalnya, ketika dia berhubungan lalu selesai, itu kan biasa. Kasusnya pasti KDRT. Coba deh cek di Google. Jadi itu biasa banget, dari yang manapun pasti kasusnya KDRT. Gitu. Entah itu KDRT datang dari dia ataupun dari pasangannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.